Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya review satu buah koin ya. Eh, ini koin Eagle Amerika lagi, tapi koin ini berbeda dengan koin yang pertama saya review. Koin ini besarnya sama ya, $10 atau biasa disebut rupiah. Dan ini juga bahannya ya sama ini. Bahannya sama dari tembaga perunggu. Dan gambarnya ini lebih jelas guys, ini lebih jelas gambarnya dari yang sebelumnya. Ini $10 ya, 10D United States of America. Gambarnya elang, yang ini gambar elang pakai perisai membawa 3 panah, dan ada gambar kapas kayaknya ini ya. Terus ada tulisan In God We Trust seperti biasa di mata uang dolar. In God We Trust kelihatan terbaca. Cuman di belakangnya ini nggak bisa kita lihat. Ini tulisannya Liberty nih guys. Tulisannya Liberty karena ini Dewi Liberty. Tapi ini tahun berapaan ini nggak bisa kebaca karena ketutup sama bekas solderan untuk dibuat jadi brosnya. Dia modelnya kure, kayaknya ini juga bukan casting ya, tapi ini cetakan yang memang dibuat bagus. Tapi anehnya kalau ini memang dolar asli misalnya gitu ya, pasti nih kalau asli gitu ya, tahunnya tahun lama, rata-rata ya abad ke-18-an lah. Dan kuningnya ini biasanya ini silver tuh perak ya, kuningnya emas ya. Ini dilapis emas ini guys, karena dijadikan bros, jadi ini masih ada sisa-sisa lapisan emasnya. Jadi yang sebelumnya tuh aku masih simpan juga, ini dia beda kan. Ini aku punya dua yang sama Tendi juga. Ini dia yang aku review saat ini. Jadi tidak banyak yang bisa saya ceritakan kalau secara umumnya dari dolar ini. Hanya saja kalau dari segi fisiknya kita review, dolar ini ada cacat di sini ya, ada berapa. Dan hebatnya orang dulu ya, kenapa mesti pakai dolar ya untuk dijadiin barang aksesoris di bajunya, untuk jadiin bros. Apakah karena memang dolar ini sesuatu yang luar biasa tuh, memang ada keunikan ya. Contohnya kayak gambarnya kayak gini, gambar elang ini. Kalau ini di abad 18 misalnya ke di tahun berapa ya? 1890-an lah misalnya. Itu zaman-zaman koboi di Amerika ya. Sedangkan di Indonesia itu masa senja dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Kalau 1890-an, kalau di abad 18 tahunnya itu sekitar tahun 1890-an itu masa senja juga kekuasaan Bali di Lombok. Ini 1890-an ya, kayaknya 1890-an kan ini. Jadi usia koin ini kalau memang dibuatnya di 1890-an sekitar satu abad lebih lah. Satu abad lebih, sekitar satu abad 30-an. Belum sampai 150. Dan menariknya juga kalau tahunnya 1890 itu sama dengan tahun Perang Lombok. Jadi koin ini kalau ditemukan di Lombok pada masa itu atau setelahnya tentu hal yang unik banget gitu ya.
ada semacam jual beli atau lalu lintas perdagangan yang dimana pada masa itu yang sering dipakai belanja itu kan Riksdalder ya, uang dari pemerintah Hindia Belanda sendiri, yang sen yang ada tulisan Arab sama Jawa itu, sama gulden. Kalau sampai ada masuk dolar pada masa itu ya luar biasa banget gitu kan transaksinya, karena perdagangan internasional itu pasti menampilkan banyak mata uang, sehingga mungkin ini salah satu mata uang kuno pada ada langka gitu ya pada zaman itu, sehingga menariknya. Dan mungkin juga masyarakat waktu itu tahu Amerika itu juga bukan Amerika yang seperti sekarang ini gitu kan, tapi mereka menyimpan mata uangnya. Luar biasa guys, motivasi mereka itu menyimpannya adalah karena mungkin ya berbeda ya dari kebanyakan gitu. Karena saya mencoba menelusuri melihat mata uang dipakai transaksi pada masa-masa itu di Lombok terutama, nggak nemuin sesuatu yang luar biasa bagus lah gitu mata uangnya. Dalam artian bentuk mata uangnya itu yang paling umum kita temukan ya uang bolong gitu, yang bisa dibilang uang-uang apa ya, bukan kobang sih, apa ya, saya lupa kok. Jadi uang Cina yang bolong kayak gitu, dan kita bisa bilang sih uang bolong, kepeng bolong atau kepeng bereng karena hitam, kebanyakan hitam. Dan itu ya kayak gitu aja, nggak ada sesuatu yang desain luar biasa gitu. Sehingga kalau ini dipakai sebagai aksesoris pada masa itu ya suatu hal yang wow gitu kan. Karena di sini tidak ada lambang pemerintah Hindia Belanda, tapi ini Amerika itu, dan pengetahuan mereka tentang, wawasan mereka tentang dunia yang lain tuh berarti sangat sangat luar biasa kalau mereka sudah tahu bahwa ada negara yang namanya Amerika di belahan benua sana, dan ini adalah mata uangnya. Makanya belajar numismatik atau belajar mengenal uang koin seperti ini, banyak hal yang bisa kita ceritakan guys. Termasuk yang saat ini saya lakukan ini adalah mereview uang ini, karena sebelumnya saya juga punya uang yang sama. Dan berikutnya pun akan seperti ini juga, saya akan mereview dengan bahasa yang sama ketika saya sudah mereview beberapa hal terkait dengan kondisi uangnya gitu. Ya kondisi uangnya ini masih ada bekas kaitan untuk penitinya itu disolder biasa, dan kondisinya ini masih, emasnya masih mengkilat guys. Saya nggak tahu caranya gimana, caranya emas ini bisa diambil, kalau bisa diambil ya. Makanya ketika nemu koin yang kayak beginian, saya langsung simpan karena ada nilai-nilai tersendirinya. Ada emasnya yang walaupun hanya mungkin beberapa miligramnya karena hasil sepuhannya. Dan rata-rata yang saya temukan adalah yang rupiah ya. Belum pernah saya nemukan yang besar, yang eagle yang besar, yang ringgit, kecuali yang saya pernah review ringgit asli. Yang selebihnya ini adalah yang koin rupiahnya saja. Dan semoga saja besok bisa dapetin yang koin besarnya biar ada jadi perbandingan. Oke, jadi kalau dibandingin dengan koin yang sebelumnya, koin ini lebih bagus gambarnya guys, lebih jelas. Dan hanya saja di sini udah banyak rompalnya mungkin karena udah sering dibenturin mungkin ya. Tapi secara kondisi ya 50-50 lah, 50-50 untuk dibilang kondisi bagus. Tapi kalau secara gambar reliefnya masih bagusan yang ini,
menurutku, nggak tahu menurut teman-teman yang udah nonton video saya yang sebelumnya. Dan semoga saja apa yang saya tampilin ini bisa menjadi juga pengingat kalian untuk mengenal numismatik itu dan belajar mengenai koin kuno ini, bahwa tidak semua koin kuno itu mempunyai nilai yang mahal meskipun dia bentuknya sama dan dari tahun yang sama gitu. Karena ada kondisi yang menilai, ada semacam sertifikasi juga. Tapi bagi kita yang sekedar hobi ya itu nggak masalah sih dia mau ada sertifikat atau enggaknya kan. Karena biaya untuk melakukan sertifikasi itu kan juga mahal dan bukan di Indonesia itu kayaknya itu. Terus di luar negeri, sehingga kredibilitasnya itu akan lebih diakui oleh dunia. Jadi seperti itulah guys, kalau bermain numismatik agak ribet-ribet aneh-aneh ribet, dan tentunya ini juga menambah nilai jual ya. Kayak saya punya koin Soekarno yang memang ada sertifikatnya, itu memang bahannya emas dan ya nilainya beda lah, karena itu udah kolektor item, itu bukan sekedar koin biasa. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.